Tuhan, semua siapkan setiap hati kita. Sebentar kita masuk dalam ibadah kita. Bawa setiap hatimu, bawa setiap rohmu, untuk kita sama-sama datang untuk masuk dalam hadirat Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami mau bersyukur karena kami tahu ya Bapa, Engkau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami. Siapapun kami di tempat ini Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Engkau yang beracara dalam setiap ibadah di tempat ini di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Setiap umatmu Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain
berada di tempat itu memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya ada satu tujuan ya Bapa kami ada di tempat ini, yaitu memuliakan dan menghormati Kau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau pimpin ibadah ini sekali lagi Tuhan, awal hingga akhir hanya dalam nama yang kudus dan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan. Semua siap puji Tuhan, amin. Mana tangan siap puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling kuat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk. Kasih setiamu ingatkan hatiku, hikmat kebaikan setiap hatiku.
kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Dan apa yang sudah ada di tengah-tengah kita, sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Siapkan setiap hatimu, karena kami mau katakan bahwa Kau yang terutama dalam hidup kami. Kalau nomor satu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami mau buka hati kami lebar lebar. Yang dengan sederhana, dengan banyak waktu untuk terjemahkan semua firman-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita mau katakan, Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan yang terutama semua. Yang terutama
bukan sekedar pujian, bukan sekedar nyanyian, tapi biarlah keluar dari hati kami yang dalam untuk kami terus mencintai Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Apapun keadaan, keberadaan setiap kami masing-masing, biarlah kami berkomitmen untuk mau mencintai, setia sampai mati. Terima kasih Bapa, Kau mengirimkan anakmu yang tunggal, firman yang menjadi manusia, yang sudah menyelamatkan, yang sudah menebus hidup kami. Sebab itu biarlah kami tetap setia, sebagaimana Yesus setia sampai mati. Demikianlah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur Kau menikmati pujian, penyembahan kami, umat-umat-Mu. GBI Shine and Glory Cempaka Mas biar menjadi dupa yang harum dan Kau berkenan kepada setiap kami. Sekali lagi Tuhan, ampuni dosa, kejahatan, pelanggaran, kenajisan kami. Bahkan sebentar kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu yang asa. Tuhan layakkan kami, Tuhan lahirkan kami. Biarlah Bapa tersenyum melihat kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan di Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Sehat-sehat. Banyak uang. Banyak berkat. Amin. Terima kasih untuk tim malaikat dari surga, tim serafim, ya. Kalau ada adik mau surga terbuka lebar. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita gereja turut berduka, ya. Di malam kurang lebih jam 9 malam lewat salah satu jemaat kita meninggal dunia, ya, Arif. Habis doa pagi kemarin, saya antar Bu Ana dan Cik Lili pulang ke rumah. Katanya mau jam 8 dijemput sama Arif sama Pak Pasaribu, ya, pergi ke Ancol untuk cari tempat buat hari Sabtu yang akan datang. Ya, mereka mau full di sana. Ya, kemudian yang setelah mereka pergi sampai jam 5 sore, ya, Pak Novan Pasaribu, ya, Pak. Nah, kemudian si Arif diantar sama Luana diantar. Arif langsung buru-buru mandi dan pergi ke Kelapa Gading makan malam sama temannya. Setelah makan malam mereka cari minum. Pas lagi mau cari minum itu, dia lagi jalan batuk begitu terus ngorok. Pulang ke rumah Bapak di surga. Jam 10 saya baru belum lama saya pulang dari ada pelayanan. Kemudian saya lagi siapin firman Tuhan, saya ditelepon adiknya si Evi, ya, Pak, si Arif meninggal dunia. Saya kaget, ya. Nah, masalahnya mobil saya nggak bisa dipakai karena kacanya rusak, nggak bisa turun. Kalau diperbaiki, akhirnya saya telepon Pak Pasaribu, ya kan, sama Pak Tomo. Pak Tomo luar biasa sampai jam 2. Saya sampai jam 1 ngurus ambulan segala macam, dan puji Tuhan sudah selesai. Malam hari ini penghiburan yang akan melayani Pak Muharram, karena saya sore ada pelayanan. Nanti setelah saya pelayanan dari Tanjung Priok, saya ke sana, saya minta Pak Muharram, ya. Nah, kemudian seluruh pekerja habis ibadah tolong tinggal sebentar di tempat ini, ya. Saya akan ada kasih pengumuman penting buat saudara saya. Minggu yang lalu kita gak bisa perjamuan kudus minggu karena saya pulang ke kampung halaman di Pulau Bangka, jauh di sana. Papa saya berumur 87 tahun, ulang tahun kemarin. Kata opung, salam buat GBI Shine and Glory. Amin. 87 tahun masih naik motor, saudara. Ya, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita. Ya, hari ini judulnya tuh ketetapan hati. Kita penting untuk menetapkan hati kita masing-masing. Amin. Ya, untuk berhasil dalam hidup ini, berhasil dalam sekolah, berhasil dalam rumah tangga. Ya, berumah tangga itu juga harus berhasil. Setuju, katakan yes. Ya, berumah tangga berhasil itu bukan gak pernah berantem. Yang suami istri angkat tangan, bawa suami istrinya angkat tangan.
Nah, itu temanmu berantem tuh. Ya kan? Tapi saudara berketetapan hati untuk tetap mempertahankan rumah tangga itu. Ya, setuju katakan amin. Ya, merajut cinta itu gak gampang. Mencintai seseorang gampang gak? Gampang. Tapi merajut cinta, ya kan? Yang setiap hari kita ketemu, yang bikin sebel, kadang-kadang bikin Koroni kenapa tertawa Koroni? Ya, yang bikin sebel, yang bikin kenyang juga, gitu kan ya. Nah, kita mesti berketetapan hati, ya setuju katakan amin. Untuk kita maju dalam segala hal, ya kan, dalam berbisnis juga perlu berketetapan hati. Pelayanan juga, ya kan, perlu berketetapan hati. Berketetapan ketika Anda sudah mengatakan saya mau beribadah di Cempaka Mas, berketetapan hati untuk tetap setia dan ibadah di tempat ini. Ya kan? Komitmen dirimu ya bukan kepada orang lain tapi dirimu kepada Allah itu sendiri. Dan kemudian ketika saudara sungguh-sungguh berketetapan hati, surga melihat. Ya, dan surga memperhatikan dan surga memberikan nilai kepada saudara dan saya ketika saudara berani untuk berketetapan hati dalam kehidupan ini. Ya, sukses atau gagal di situ terletaklah di dalam ketetapan hati saudara. Yang setuju katakan yes. Semua orang pengen sukses, betul kan? Gak ada yang gak mau sukses di tempat ini. Ya, semua orang pengen kaya, pengen berhasil dalam sekolah, dalam bisnis, dalam keluarga, dan bahkan segala hal. Nah, salah satu untuk mencapai keberhasilan itu perlu katakan berketetapan hati. Amin. Berketetapan hati itu bukan sekedar diucapkan, tapi dilakukan dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan yes. Ya. Lanjut. Ya. Nah, saya sebentar. Saya kasih jangkar di situ. Ya. Jangkar atau saung. Ya. Ketika kapal sedang berlayar terombang-ambing gelombang, kemudian mungkin mesinnya rusak, sang kapten kapal harus mengeluarkan supaya tidak goyah. Saudara, masalah selalu ada, tapi waktu engkau berketetapan hati untuk setia kepada Tuhan dan kuasa Roh Kudus pasti menolong saudara. Ya, lanjut. Nah, kita baca sama-sama yuk Daniel 1 ayat 8-9. Saya bantu saudara yang nggak bawa Alkitab di dalam screen sudah ada. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai sana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel apa? Kasih sayang dari pemimpin istana tersebut. Sekali lagi saya mau katakan, ketetapan hati itu adalah keputusan saudara. Sama dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka punya keputusan dalam hidup sendiri. Keputusan bukan sekedar datang dari pemimpin. Keputusan bukan sekedar datang dari orang tua. Anda kalau dipaksakan pasti nggak nyaman. Tapi kalau ada kesadaran berketetapan hati, saudara melakukannya dengan sukacita. Nah, belajarlah untuk lakukan itu dengan sukacita. Next. Ya. Nah, apa itu ketetapan hati? Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Ketetapan hati adalah kemampuan seseorang dalam menguasai diri dan secara sadar. Udah sebentar. Coba lihat kiri kanan, sadar nggak tuh? Lagi sadar nggak? Iya kan? Jadi dikatakan ketetapan hati itu adalah kemampuan seseorang menguasai dirinya. Kita ini mesti menguasai diri kita masing-masing. Katakan amin. Pikiran kita ini kadang-kadang ngaco, menerawang kemana-mana, tapi kita mesti melakukan menguasai pikiran kita supaya pikiran kita lurus dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Kemampuan seseorang dalam menguasai diri secara sadar dan menjaga emosi. Nah, emosi ini mesti dijaga kan. Ada saja bikin sebel kita, ya kan?
masalah kecil kadang-kala kalau kita tidak kontrol diri, menetapkan diri, bisa menjadi awal perpecahan dalam keluarga. Kemampuan seorang dalam menguasai diri secara sadar dan menjaga emosi, tindakan, gaya hidup, bahkan iman, atau yang berkaitan dengan hal-hal spiritual. Jadi ketetapan hati adalah kemampuan seseorang menguasai dirinya. Malas ke gereja, gitu kan? Ya, itu kayak kotomoto, ya kan? Walaupun tidurnya jam 2, jam 3 kan, tapi matanya masih tetap 100 watt. Tepuk tangan, ya kan? Saya juga bilang sama Pak Pasariku semalam, saya udah jam 1 Pak, saya udah 60-an juga nih, ya kan, pulang. Saya mesti pulang, untung saya semalam itu saya telepon Pak Muharram. Pak Muharram, tolong bantu, ada jemaah kami begini-begini. Oke, siap. Ya kan? Dia yang bawa ambulansnya, ya kan? Kemudian dia sama anaknya. Akhirnya dia datang hampir jam 1. Kemudian saya sama Pak Pasariku bantu angkat jenazah ke mobil, ya. Kemudian dibawa lah. Terus saya bilang, Pak, kita pulang aja karena besok saya mesti siapin firman Tuhan. Saya bilang begitu. Dan perlu ketetapan hati. Yang setuju katakan amin. Dan kemudian Pak Tomo, Pak Pasari, Ibu saya berketetapan hati untuk datang ke gereja. Bangun pagi-pagi cari Tuhan. Nah, ketetapan hati bukanlah sifat bawaan. Coba lihat, ketetapan hati bukan sifat bawaan. Jadi ketetapan ini harus dilatih, ya kan? Harus kita bangun semangat untuk tetap beribadah sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, dikatakan iman adalah buah dari ketetapan hati. Iman yang kuat atau lemah ditentukan oleh ketetapan hati seseorang dalam memegang teguh keyakinannya. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan yes. Saudara mesti bangun itu, ya kan? Kadang-kala ada aja bikin kita malas ke gereja. Ada saja bikin kita marah. Ada saja bikin hati kita sebal. Tapi tetapkan hatimu untuk benar di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, lanjut. Nah, apa manfaat ketetapan hati? Ya, apa manfaat ketetapan hati? Kita baca dari Daniel 6 ayat 6 sampai 11. Daniel 6, ya. Buka Alkitab kita masing-masing. Daniel 6 ayat 6 sampai 11. Ya, ketika iman daripada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan. Jadi yang pertama, ketetapan hati. Manfaatnya apa? Dibutuhkan dalam mempertahankan iman. Ya. Kemudian kita baca, dikatakan begini. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, ya. Saya baca dulu dari ayat di atas dulu, ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja pada saat itu, pada zaman Raja Darius, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ya, berarti Daniel ini kesukanya menyenangkan hati Tuhan. Dia berketetapan hati. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaan. Coba lihat, orang berketetapan hati itu dipakai Tuhan. Amin. Ya. Kemudian dikatakan, kemudian para pejabat tinggi, salah satu Daniel, dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia. Coba lihat, sama-sama katakan setia. Dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Orang yang ketetapan hati kepada Tuhan itu dicari kesalahan gak bakal ada, karena dia menguasai diri, ya kan? Ayat yang ke-6 sama-sama kita baca. Maka berkatalah orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya. Ada nggak orang yang cari-cari masalah untuk kita jangan beribadah? Di Indonesia ini banyak. Untuk beribadah susah. Di Medan kemarin itu coba lihat, Satpol PP melarang orang ibadah, betul kan? Dan puji Tuhan ada Batak Bersatu. Nanti bikin Cempaka Mas Bersatu ya. Atau apartemen Cempaka Mas Bersatu itu Cihindawati itu. Ya kan? Mereka menolak
gerakan radikalisme yang sekarang semakin mewabah. Survei kemarin itu di atas 60% loh, dari 6 provinsi di Indonesia, anak-anak SMA terpapar radikalisme. Mereka siap mati membela agama daripada Pancasila. Banyak orang gak hafal Pancasila. Anggota DPR aja gak tahu Pancasila. Saudara tahu Pancasila gak? Satu. Mantap. Dua. Jangan cuma di sini aja Pak ya. Jadi kalau Pak Jokowi datang ke sini, dia lihat kita mau Pancasila, pasti dikasih sepeda buat saudara. Iya kan? Cempaka emas, orang yang berketetapan hati. Katakan yes. Ayat yang ketujuh dikatakan begini. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang ada dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua. Dicari alasannya, celahnya apa? Setan itu selalu mencari celah, iya kan? Di semua dicari. Tapi orang yang menetapkan hati itu pasti Tuhan bela. Yang setuju katakan amin. Nah, dikatakan begini, ya. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Ya kan? Sebab itu Raja Darius membuat suara perintah dan larangan itu. Nah, sama-sama kita baca yuk. Ayat 11 sama-sama kita baca dengan suara keras. 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti ayat 12. Lalu orang itu bergegas masuk dan mendapat Daniel sedang berdoa dan bermohon. Lalu Daniel pun ditangkap. Iman itu bukan mulus-mulus aja. Diizinkan sakit, diizinkan menderita, diizinkan susah. Habakuk berkata begini, sekalipun pohon ara tak berbunga, pohon zaitun mengecewakan. Yang mengecewakan saudara itu sebelah kiri saudara. Tapi yang paling banyak mengecewakan sebelah kanan saudara itu. Sama kita kadang-kala saling mengecewakan. Betul kan? Besi menajamkan, manusia menajamkan, tapi aku tetap. Nah itu dia tuh, ketetapan hati. Aku tetap. Sama-sama katakan, aku tetap ria-ria di dalam Tuhan. Ada masalah, gak ada masalah, tetap baca Alkitab. Ada masalah, gak ada masalah, tetap berdoa. Seperti dilakukan oleh Daniel 3 kali sehari menghadap Yerusalem, ya, Gunung Zion. Orang Islam juga tadinya kiblatnya ke Yerusalem, betul kan? Setelah itu baru dirubah ke Mekah. Kiblat itu di Yerusalem. Dan 3 kali sehari Daniel berketetapan hati, ya, untuk mempertahankan iman. Iman itu juga harus kita buktikan. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya, tetap setia kepada Tuhan. Itu dia, tetap kuat di dalam Tuhan. Next, ya, next. Ketetapan hati memudahkan kita mencapai mimpi. Saudara punya mimpi apa? Anak-anak muda yang masih sekolah angkat tangan. Tinggi-tinggi. Yuk, yang masih sekolah. Oke, mau jadi apa? Jadi dokter? Atau seperti Rano, anaknya Rano Karno ya? Mau jadi tukang
bukan insinyur. Berketetapan hati dong, saya harus. Yang setuju katakan yes. Saya dulu waktu masih belum married, saya bikin ketetapan hati umur sacap. Tahu sacap? 30. Hah? 30. Bahasa Ibrani-nya 30 tahun. Umur 30 tahun, sacap. Bukan sacap pun. Umur 30 saya harus married. Waktu itu kerjanya juga belum permanen, tapi bikin ketetapan hati. Tapi puji Tuhan, ketemu sama Amoy Bangka. Umur 30 kami menikah, saya menikah karena berketetapan hati. Dan terjadi, puji Tuhan, semua ditentukan dari sikap hati kita yang setuju katakan amin. Maka untuk berhasil mencapai tujuan itu perlu menetapkan hati. Daniel tampil berbeda, dipakai Tuhan karena dia berketetapan hati. Saudara, apa yang saudara inginkan dalam hidup ini? Mau jadi apa masa depan saudara? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Saya juga sedang berdoa, Tuhan, saya tidak mau begini-begini aja. Saya pengen ini Tuhan. Tetapkan hati. Walaupun gak gampang untuk meraihnya. Tidak seperti membalikkan tangan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan sanggup untuk menolong saudara. Amin. Tapi dimulai dari diri kita masing-masing. Berketetapan hatilah. Sekarang sudah bulan 6 atau bulan Juni. Tinggal setengah tahun lagi. Apa yang harus kita capai mengakhiri 2023 ini? Orang hidup? Sekali lagi kayaknya berkenceng nih. Orang hidup? Bilang kiri kanan, kamu pasti punya masa depan. Nah, bikin ketetapan hati untuk itu. Iya kan? Ya, si Frederick yang baju hijau sama sebelahnya Yuli. Nah, itu berdiri tolong. Nah, dia baru pertama kali datang ke sini. Mereka mau berketetapan hati untuk menikah. Oke, silakan duduk Frederick, ya kan? Tergantung kita, rumahnya jauh loh, ya kan? Di daerah Serpong sana ya, Tangerang. Tapi berketetapan hati, siap tak untuk datang ke gereja? Oh, siap Om. Bang, tadi jam 3 pagi jalan ya. Berketetapan hati, siapkan diri saudara. Akhirnya nyampe juga tuh. Ketika saudara berniat, ketika saudara melakukan berketetapan hati, Tuhan sanggupkan saudara ya, sudah dia. Nah, manfaat ketetapan hati itu memudahkan saudara mencapai mimpi. Apa mimpi saudara? Yopi waktu dulu saya jadi karyawan saya, dia berketetapan itu jadi bos. Maka perutnya besar jadi bos seperti saya. Ya dulu dia karyawan kami di kantor, dia berhenti, kemudian jadi pengusaha, ya kan? Ini barang-barang ini saya beli dari Yopi nih. Nah, makanya proyek gundul banyak untung dari saya. Ya, yang kedua, dikatakan ketetapan hati membuat kita menjadi no. Berketetapan hati membuat kita menjadi orang berkualitas. Saya sama-sama katakan, saya orang punya kualitas. Tergantung saudara. Tetapkan hati. Tapi kalau saudara, aduh, gue mau begini aja. Sama bokap gue juga nggak ada ininya, nggak ada fungsinya. Gue mau begini aja. Ya jadilah seperti itu. Tapi kalau saudara enggak, orang tua saya begini, ya. Bapak saya itu dibilang begini, dia pendidikannya cuma SD loh saudara. SR zaman dulu. Sekolah rakyat. Ya. Ke Bangka itu tahun 50-an lebih. Cuma tamat SD. Dulu kan susahnya bukan main kan. Terus dia cerita, bapak ini SD, lihat pangkat bapak. Jadi Kapolsek dibilang, apalagi kalau SMA bisa jadi bupati di Bangka. Dia kasih kita untuk semangat hidup. Dan puji Tuhan, saya pulang kemarin, ya kan? Dan kita dilatih. Memang kita dididik, disiplinkan untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Dan puji Tuhan,
Kalau saya lihat teman-teman saya, bapaknya dulu kasat lantas, duitnya banyak. Iya kan? Ada satu lagi, wah pokoknya banyak lah. Wah dikasih mobil. Sampai kemarin kita ketemu, saudara, saya undang mereka datang ke rumah sama istri saya. Kasihan, bukan mau ini ya membandingkan, tapi realita nyata. Ketika kita menetapkan hati, dan mereka nggak sampai udah punya cucu. Letting saya ini udah punya cucu, ada yang punya cicit, tapi nggak punya rumah, masih numpang sama orang tuanya. Kenapa? Kenapa? Kita nggak mendisiplinkan diri. Katakan amin. Ya, maka untuk berkualitas itu perlu ketetapan perlu ketetapan itu. Nah, yang ketiga, teruslah memiliki ketetapan hati. Yang setuju katakan yes. Kita kan mau maju kan? Amin. Semua kita mau maju. Nah, waktu Daniel berketetapan hati, masalah datang. Kemudian dilihat ada masalah apa yang bisa menjadi celah. Nggak ada itu. Tapi kemudian karena ibadahnya. Nah, orang-orang sekarang cari nih, ya, apalagi kita tidak tahu pemilu yang akan datang. Tapi kita tetap beribadah di tempat ini, katakan amin. Ya kan? Sekalipun ada tantangan, kita tetap setia. Pembelaan datang dari Allah yang Maha Tinggi. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Waktu dan Sadar Mesah dimasukkan ke dalam gua singa, singanya bilang setan sudah ompong. Tapi jangan dikritikin tuh setan. Dia bilang, nanti saudara kaget. Ya kan? Setan itu sudah ompong. Tapi kitanya harus punya kualitas seperti Kristus, baru setan ompong. Ya, saya pernah doain orang di Kelapa Gading ini kena kanker paru-paru stadium 2. Besoknya mau ke Singapura, saya layani. Kemudian di sebelah kirinya Dewa Kuan Kong, sebelah kirinya Kuan Im, atasnya perjamuan kudus, dicampur gaduh-gaduh. Saya tantang dia untuk percaya Yesus. Dia bilang gak perlu percaya Yesus, yang penting percaya Allah Bapa. Loh, Allah Bapa memberi kuasa kepada Yesus kok. Ya, di bumi ini itu dikatakan Yesus dalam Matius 28 segala kuasa baik di surga maupun di bumi sudah diberikan kepadaku, bukan Bapa. Yesus, saya bilang, dia nggak mau percaya. Ya sudah, saya bilang daripada berdebat, saya doakan dia dulu di kursi patwa itu. Waktu saya berdoa di dalam nama Yesus, tiba-tiba dia pakai bahasa Malay. Itu canggih dia, wah yang itu. Saya langsung jawab, wah pencetau. Tahu pencetau nggak? Hah? Nggak tahu? Masya Allah. Oh, aku tidak tahu. Tahu pencetau nggak? Tahu nggak pencetau? Kok nggak tahu? Pencetau itu artinya saya tidak tahu. Waktu itu istri saya nggak datang. Kalau istri saya datang, lumayan orang sedikit-sedikit ngerti kan. Ya sudah, saya pencetau, saya doain aja dalam nama Yesus. Setannya tiba-tiba duduk, kemudian duduk di bawah kaki saya. Setan giginya ompong. Kebetulan untuk Yesus. Ya, jadi saudara perlu menetapkan hati. Setuju katakan yes. Dan ketetapan hati itu punya manfaat yang sangat luar biasa. Ketetapan hati yang pertama dikatakan untuk membuat iman itu kita perlu pertaruhkan. Jadi salah satu caranya tetapkan hati kita untuk seperti Daniel setia beribadah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, manfaat berketetapan hati. Ketetapan hati untuk mengandalkan Tuhan ketika masalah datang. Siapa yang punya masalah di tempat ini? Hah? Gak usah kata tahu lah, saya dari wajah semua kelihatan. Saya juga punya masalah kok. Ya kan? Nah, kita coba baca 2 Tawarik 20 ayat 1 dan 3. Ketika Yosafat punya masalah, dikatakan begini. Saya baca buat saudara ya. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3 ya. Kemenangan atas Moab, Amon, akhir pemerintah daripada Yosafat. Dikatakan setelah itu Bani Moab dan Bani Amon, ayat yang pertama ya, datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Jadi Moab, Amon, Yosafat, 3 bangsa datang menyerang Yosafat. Ayat yang kedua, datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar
ya, datang dari seberang laut asin dari Edom, menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi, sudah mau dekat ke orang perbatasan orang-orang Yahuda. Ayat 3 dikatakan, Yosafat. Nah, ketika kita punya masalah, rata-rata kita jadi takut. Setuju, katakan amin. Ya kan? Ya normal kok kita takut itu. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan. Nah, ini hebatnya. Sama-sama kita baca 2, 3. Lalu sama-sama kita baca 2, 3. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya waktu kita punya masalah, waktu kita punya persoalan, tetapkan hati untuk mengandalkan Tuhan. Bukan langsung datang minta tolong sama orang hebat atau siapapun mengandalkan harta, tetapi mengandalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan, bukan minta solusi. Tuhan, kami tidak mampu, Tuhan. Coba lihat dari 20 ayat yang ke-12 dikatakan begini, ya. Ayat 12, ya Allah kami, kata Yosafat, engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadap laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami. Waktu saudara punya masalah, jangan cepat-cepat cari solusi. Datang kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu, tapi mataku terus terfokus kepada Engkau. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Sama seperti bagaimana Petrus ketika disuruh Tuhan Yesus berjalan di atas air. Waktu mereka sedang berjalan jam 3 pagi, kemudian tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Mereka kaget, itu hantu atau Tuhan? Tapi kata Yohanes, itu Tuhan. Lalu Petrus langsung berespon, kalau Engkau Tuhan, suruh aku turun dan berjalan. Turun dong. Petrus turun. Waktu dia turun, mujizat nggak? Mujizat. Tapi waktu dia matanya nggak berfokus kepada Tuhan, telinganya tidak berfokus pada suara Tuhan, dia mulai lihat kiri, kanan. Di mall lagi diskon. Sale. Berapa persen? 70%. Duit sih ada, ya kan? Kemudian dia langsung beli, ya. Ibu-ibu beli rambut warna pink, wig. Padahal di rumahnya sudah ada warna hijau, beli lagi warna merah. Duit sebenarnya ada, tapi tiba-tiba anak sakit, duitnya tadi yang harusnya cukup jadi nggak cukup. Saudara, fokuslah kepada Tuhan. Katakan amin. Seperti Petrus ketika dia mulai menikmati sel, menikmati udara di luar, jatuhlah dia tenggelam. Tapi ketika dia berteriak, Tuhan Yesus, tolong. Maka Yesus turun tangan untuk menolong dia, dan dia pun diselamatkan. Saya mau bilang kepada kita begini, kita tidak akan ditinggalkan sampai selama-lamanya oleh Tuhan Yesus. Pertolongannya selalu nyata dalam kehidupan ini. Kalau kita datang berketetapan hati untuk mengandalkan Dia, sama seperti Yosafat. Kami nggak tahu apa yang harus kami alami, tapi mata kami tertuju kepadamu. Luar biasa. Waktu matanya tertuju kepada Tuhan, mujizat terjadi. Yang setuju katakan yes. Coba tadi tampilkan. Oke. Nah, ketetapan hati untuk mengandalkan Tuhan ketika masalah tiba. Yosafat menetapkan untuk mengandalkan Tuhan ketika diserang oleh Bani Amon Moab. Sebab itu jangan berputus asa, malas berdoa ketika ada masalah. Kadang-kadang waktu ada masalah kita udah doa baru sebulan, sudah malas berdoa. Udah gak ada pertolongan Tuhan, kita putus asa, kita pasrah, bukan berserah kepada Tuhan, ya kan? Yang terjadi kita mulai hati menjadi tawar. Lihat keadaan begini-begini aja. Saudara kalau begitu gampang terombang-ambing. Kalau saudara gak menetapkan hati, gampang kecewa. Lihat aja, orang gampang tersinggung, gampang kecewa,
gampang marah karena hubungannya dengan Tuhan lagi tidak baik. Amin. Coba hatimu dekat waktu kita sedang mengalami kasih mula-mula. Betul kan? Sukacita nggak? Sukacita nggak? Sukacita. Walaupun di kantong tidak banyak, jangan tidak ada. Kalau nggak ada juga nggak bisa bersukacita. Perut lapar nggak bisa masuk ke warung Padang, gitu loh. Ya walaupun dompetmu nggak terbatas, tapi hatimu karena Tuhan tuh membuat saudara bersukacita. Masih ada nggak itu dalam? Masih menggebu-gebu nggak untuk melayani Tuhan? Masih bersukacita nggak untuk menyembah? Ya kan? Coba kita lihat, Dedi itu luar biasa. Coba Dedi mana lihat? Kelihatan terang banget di belakang. Ya kan? Kalau Dedi di tempat ini, wah, cempaka emas meledak luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena Dedi itu punya sukacita yang luar biasa. Rohnya tetap bernyala. Kita pun demikian. Setuju, katakan amin. Ya, sekali Yesus tetap beribadah semangat, saudara. Iya kan? Jangan ibadah di tempat ini semua langsung 5 watt. Ya kan? Bahaya itu. Jadi tetaplah bersemangat. Percaya Tuhan mampu memberikan jalan keluar ketika kita terus menetapkan hati untuk mengandalkan Dia. Memang kadang-kala waktu masalah datang diizinkan cukup lama, nggak gampang. Sama seperti Abraham, menunggunya berapa tahun? Abraham menunggu berapa tahun? 25 tahun. Ya kan? Kadang-kala sudah putus asa kok. Sehingga Abraham pun dikatakan bapak orang beriman, sempat jatuh juga. Tapi menjadi teladan buat kita. Roma 4 ayat 18 itu dikatakan apa? Ya kan? Walaupun Abraham sudah tidak berharap lagi, namun ia tetap percaya bahwa janji Allah itu pasti terjadi. Ayat 19 dikatakan imannya. Nah, sama-sama kita baca ya. 2. Ya, ayat 2 19 sama-sama. Imannya tidak, walaupun dia sadar tubuhnya sudah sangat lemah karena usia telah kira-kira 100, tapi karena semangatnya, karena ketetapan hatinya, imannya tidak lemah. Ya, saya bilang sama Evi semalam, ciknya Arif, ya kan, tetap semangat, pasti ada solusinya. Iya Pak, tapi kami kurang begini. Sudah, tetap setia, sudah. Pasti ada solusinya. Kau tahu Pak, mau ngingatin dia juga, tenang aja, pasti ada jalan keluar. Dia punya Tuhan, ya kan? Kita mesti berketetapan hati. Yesus juga katakan, amin. Yang terakhir, yang ketiga, ya. Yang ketiga, manfaat ketetapan hati. Ketetapan hati untuk setia mendatangkan kasih karunia Allah. Semua orang butuh kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak mampu. Ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego terus berketetapan hati untuk terus setia kepada Allah. Hasilnya, coba lihat, orang berketetapan hati untuk setia kepada Tuhan, Tuhan tuh memperhitungkan. Coba lihat ya, apa yang terjadi apa? Terus next, dikatakan begini, ya. Daniel 1:17 sama-sama kita baca yuk. 2-3. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengetahuan tentang dikasih hikmat gak ini? Dikasih kepintaran gak ini? Siapa mau pintar? Opung-opung semua mau pintar. Anak-anak muda, siapa mau pintar? Angkat tangan, sama mau bijaksana. Bikin ketetapan hati itu setia kepada Tuhan. Hari ini kau ibadah, terus besok minggu depan kau ibadah, dan di rumah kau tetap setia. Bangun mesbah keluarga bersama-sama, dan Tuhan akan menambahkan hikmat pengetahuan kepada saudara dan saya. Semakin engkau setia, seperti pisau, semakin diasah semakin tajam. Apalagi udah tua, udah wow, semakin berenungkan firman Tuhan, berdoa memuji Tuhan, saudara akan semakin peka di dalam Tuhan. Dikasih hikmat, dikasih kepintaran sama Tuhan. Amin. Kemudian ayat berikutnya dikatakan Daniel 1:20, sama-sama kita baca yuk. 2-3. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Siapa mau lebih cerdas?
Ya anak-anak muda pegang di kepalanya, pegang tangan, pegang kepalanya. Aku mau lebih cerdas 10 kali lipat dari teman seangkatanku. Yang percaya katakan terjadilah. Yo, yang masih sekolah, aku pasti lebih pintar, lebih bijaksana, teliti. Maka kalau mau ujian, jangan belajar pada saat sehari sebelum ujian. Belajar supaya lengket di kepala saudara. Saudara akan semakin 10 kali lipat. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Anak-anak yang masih sekolah, yang masih kuliah, diberikan kepintaran 10 kali lipat. Katakan yes. Semakin bijaksana, orang tuanya juga harus semakin bijaksana. Amin. Ya, sekarang kan anak-anak lagi naik kelas. Ya, doain anak-anak saudara jadi presiden. Amin. Oh, Ibu Widawati ketawa. Ya kan? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ahok aja bisa jadi gubernur. Waktu Ahok jadi gubernur, Pak Jokowi jadi presiden. Waktu itu saya sama istri ke Singapura, ketemu dengan Winston Chu. Winston Chu itu bekas panglima perang Singapura. Kami ke rumahnya. Ya, coba kamu diundang, diwakili kami. Dia bilang Indonesia hebat. Ini panglima loh saudara, the big general. Kalau di Singapura naik taksi, tanya sama supir taksi, do you know the big general in Singapore? Winston Chu, rata-rata yang orang-orang Chinese, orang-orang India tuh tahu. Umurnya sudah hampir 80 ya, hampir 80. Dia bilang gini, Indonesia hebat sekarang. Ada orang istri, dia keturunan Bangka juga, Chinese Bangka. Ada orang Bangka kayak saya jadi gubernur di Jakarta karena presidennya Jokowi. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Maka saudara 10 kali lebih pintar, lebih bijaksana. Lihat Ahok pintar nggak? Salah satu pintar mobile juga. Oke, ayat 20, dalam tiap-tiap hal memerlukan kebijaksanaan. Kebijaksanaan penting loh saudara, untuk memilih hidup, memilih pasangan hidup, ya kan, memilih pekerjaan perlu kebijaksanaan. Ya, ayat selanjutnya dikatakan di ayat 46, sama-sama kita baca yuk, 2, 3. Lalu sujudlah raja yang bukan serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan dia raja tuh hormat. Saudara akan dihormati Tuhan. Maksud saya bukan dihormati, Tuhan pakai orang-orang untuk menghormati saudara. Semakin saudara bijaksana, saudara semakin berhikmat, saudara takut akan Tuhan, pasti dihormati oleh orang lain. Coba pendetanya kemana-mana. Kami pernah ke NTT, ya, tempat ibu. Preman-preman sana, lihat, ini Pak Pendeta mau preman tadinya garang, ya Pak Pendeta, gitu kan? Karena premannya takut sama, takut diapain? Takut dikutuk sama pendeta, ya kan? Padahal pendeta nggak boleh kutuk, dihormati kok. Semakin saudara bijaksana, semakin saudara rohani, semakin saudara dihormati oleh orang lain. Katakan amin. Ya, cobalah ibu-ibu di kumpulan-kumpulan arisan. Semakin ibu banyak berdoa, semakin ibu banyak berkata-kata dalam firman, pasti dihormati. Ya, saya di kumpulan Korea, saya dihormati karena Tuhan yang memberikan penghormatan itu. Amin. Nah, ayat 48, sama-sama kita baca. 2, 3. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, menjadi kepala semua orang. Siapa boleh dipakai Tuhan? Tetapkan hati saudara untuk setia kepada Allah. Saudara akan dapat kasih karunia. Mulai sekarang dong, jangan dipaksakan, sadar diri, gitu. Lakukan bagian saudara. Yang terakhir ayat 49, sama-sama kita baca. 2, 3. Atas permintaan raja memberi perintah wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana. Kita bisa minta tolong sama orang dan pemimpin-pemimpin hormat kita. Katakan amin. Ya, saya pernah bantu
salah satu polisi yang dari Bangka, anak Tuhan. Dia tamatan akabrik, kemudian mau saya spin udah ke 13 kali terakhir. Kemudian apa yang terjadi? Pak, dia pernah ke gereja kita di sini. Tolonglah Pak, saya cuma inilah terakhir kali. Saya WA salah satu anggota DPR pada saat itu dan sekarang masih berkuasa. Saya bilang tolong, ada teman kita begini. Saya bilang, dia langsung bilang siap, mana stambuknya Pak, tinggal tunggu hari Rabu, Bapak lihat hasilnya pasti lulus. Dia langsung WA ke Kapolri dan puji Tuhan lulus. Kita dihormati karena Tuhan. Kalau kita setia, kita dapat kasih karunia itu. Siap untuk dapat kasih karunia Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Ya. Aku punya Tuhan yang besar, nah, tarik nada dulu, kita tunggu WL-nya. Kalau dia narik suaranya baru mantap sampai ke surga. Saya sedikit lagi lah, kalau pada dia akan pujian, dia langsung naik ke surga. Ya sungguh-sungguh ya, saya berdoa supaya kita menangkap satu hati ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang sembah Dia, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kebenaran
dikarenanya Sadrak, Abednego dan Mesak berketetapan hati untuk tidak sama dengan cara-cara dunia, maka Tuhan mengaruniakan hikmat, mengaruniakan kepandaian, mengaruniakan promosi kepada mereka. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus, buat anak-anakmu di GBI Shine and Glory Cempaka Mas, kami mau seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, 10 kali lebih hikmat, 10 kali lebih pintar. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Urapi kami Tuhan, Roh Kudus, saudara minta. Haleluya. Periksa dirimu di hadapan Tuhan. Minta, lahirkan sebelum kau masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni dosa, pelanggaranku, kenajisanku, lahirkanku, hati, pikiranku, perbuatanku. Darah Yesus, kuduskan kami supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Roti dan anggur kau berkati Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Roti dan anggur boleh dibagikan. Aku punya Tuhan yang menghargai dan selalu menemani aku.
4 ayat 19, karena aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus. Saya percaya ini digenapi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan memecah-mecahkan, mengucapkan atasnya. Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, tubuh yang dipukul di mahkota itu ditendang. Sesungguhnya semua penyakit kita sedang ditanggung atas tubuhnya. Semua hal-hal yang salah atas tubuh kita di atas kayu salib berkata sudah selesai. Inilah tubuh Kristus Yesus yang menggantikan tubuh yang fana dengan tubuh yang mengalami tubuh kemuliaan. Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang memulai cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum, ia menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur dan bersekutu dengan darah Yesus, darah yang tertumpah dari kepala ketika di mahkota itu dipukul. Sebuah pikiran kita yang salah, sebuah hal yang salah. Mungkin kita bilang IQ saya jongkok, tapi dia berkata di atas kayu salib, anakku, aku yang menggantikan. Darah Yesus yang tercurah dari kepala digantikan sebuah pikiran kita yang salah itu. Lalu tangannya dipakukan di atas kayu salib. Tindakan-tindakan kita yang menyakitkan orang lain, tindakan-tindakan kita yang salah, di atas kayu salib dikatakan sudah selesai. Kakinya dipakukan, langkah hidupmu yang sesat, masa lalumu yang suram, dikatakan di atas kayu salib sudah selesai. Lambungnya ditusuk tombak, keluar darah dan air, sakit hati, kebencian, iri, kutuk masa lalu, kutuk masa depan. Di atas kayu salib dikatakan sudah selesai. Sakitmu sudah selesai, ketakutanmu sudah selesai. Inilah darah Yesus yang telah menebus hidupmu, supaya tidak ada lagi kutuk dalam hidupmu. Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh
kemudian hari. Mungkin kau berketetapan hati untuk bulan Juni, untuk mengurangi gosip, berketetapan hati untuk hidup benar di hadapan Tuhan, berketetapan hati untuk membaca firman Tuhan, berketetapan hatilah. Bapak hamba selesai, tapi Roh Kudus belum selesai. Terus memperkaya kami, terus mengangkat kami, terus mempromosikan kami. Berkatilah anak-anak, usaha, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan mereka. Aku berdoa buat dalam nama Yesus, semua yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang suam-suam Tuhan pulihkan keadaan mereka. Pertemukan kami dengan orang-orang hebat Tuhan. Kami tahu bulan Juni ketika kami berketetapan hati, kasih karunia Allah turun atas kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Ada yang berulang tahun di bulan Juni? Bulan Juni. Boleh maju ke depan? Ayo, ada yang foto. Banyak yang berulang tahun ya, bulan Juni. Ayo cepat maju. Jessica. Kau ini juga ulang tahun. Kau ini ulang tahun ya? Pak Erwin ulang tahun. Juni. Samuel juga. Yang merasa bulan Juni ya, Juni. Belum Juli, baru Juni. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri yang berjaya, kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri. Yuk kita berdiri, kita angkat tangan kita berdoa buat mereka yang berulang tahun. Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah. Betapa hebat perancanganmu bagi setiap kami masing-masing. Buat anak-anakmu yang berulang tahun, 1 tahun Tuhan tambahkan usia mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, bahkan Tuhan tuntun atas hidup mereka. Kami bersyukur untuk Ko Edi, semakin hari biarlah Ko Edi semakin sehat, kuat dalam Yesus Kristus. Berkati keluarganya, Cipotin dan ketiga anaknya. Apa yang dirindukan Ko Edi tergenapilah di tahun ini sebagai sukacita berkat Tuhan. Dan kami berdoa supaya semua organ tubuhnya, levelnya sembuh, sempurna, sehat dalam Yesus. Berdoa juga untuk Samuel sebagai sebagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Biarlah hikmat Tuhan, kepintaran dari Tuhan turun, dimunculkan kuasa Roh Kudus atasnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan anak-anak muda ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, pertemukan mereka dengan orang-orang hebat, koneksi untuk mengangkat hidup mereka. Kami berdoa juga untuk ibu ini semakin hari yang menyenangkan hatimu, apa yang dirindukannya tergenapi. Kuasa Tuhan bekerja atas hidupnya, damai sejahtera, Roh Kudus turun atasnya. Tuhan gantikan duka cita menjadi sukacita, apa yang dirindukan oleh hamba-Mu ini. Dan pasti Tuhan tolong, karena kasih karunia Allah bekerja atas hidupnya. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Langsung nanti ke Pak Gembala dan Ibu Gembala ya. Oke, puji nama Tuhan. Semua diberkati Tuhan di siang hari ini. Semua diberkati Tuhan di siang hari ini. Ya, mana tangan kalian yang diberkati Tuhan? Wow, beritup terseling dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Ya, seperti yang Bapak tadi katakan bahwa dalam hidup ini kita harus punya ketetapan hati. Dimanapun saudara berada, tetapkan hati saudara. Sekali Yesus tak, nah itu dia, puji nama Tuhan. Dan ada yang baru pertama kali hadir,
Ada yang baru pertama kali coba baru. Nah, ada coba makin berdiri sekali lagi Mas. Iya, beri tepuk tangan dong. Ya, selamat datang di Indonesia Glory. Terus bertumbuh dan berkembang di tempat ini, puji nama Tuhan. Iya, dan keluarga baru. Ya. Oh, ada juga di belakang. Iya. Haleluya. Tiga. Puji nama Tuhan. Minggu ini ada 3, minggu depan ada 4, minggu depan ada 7, 10, 15 dan full. Oke? Haleluya. Baik. Setelah kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menyembah nama-Mu, dan bahkan kami sudah dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkau adalah sumber berkat kami. Terima kasih Bapa, dan semua ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Kita menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Yuk sama-sama katakan Allah Tuhan sungguh baik bagiku. Minggu depan masih seperti biasa, satu kali pembicaranya adalah Bapak Ekel Gerungan. Selanjutnya untuk doa pagi hari Sabtu seperti biasa jam 5.30 di tempat ini. Selanjutnya Fellowship Family Youth setiap hari Sabtu jam 15.00 pukul 3 sore di tempat ini, dan setelah itu ada latihan tamborin ya. Setelah itu juga setelah ibadah raya ada latihan musik. Ya semua, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bapak sungguh kami ucap syukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama di tempat ini. Kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, kami boleh memuji menyembah Engkau, dan juga kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh sejalan dengan Engkau dalam perjamuan kudus-Mu yang asa. Terima kasih, berkati juga hamba-Mu Pak Fernandes Nambela yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan setiap kami untuk kami
mempunyai berketetapan melakukan kebenaran firman-Mu, kami tetap setia di dalam Tuhan. Berkati firman ini, biar firman ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami masing-masing, untuk menjadi pegangan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi semakin hari Bapa, curahkan pengurapan-Mu, otoritas-Mu lebih lagi kepada hamba-Mu. Berkati kesehatannya, berkati juga buat pengembalaannya di tempat ini, dan berkati juga buat pengajarannya. Dimanapun hamba-Mu melayani, kami percaya tanda-tanda ajaib kuasa mujizat akan menyertainya. Berkati juga buat istrinya Bu Yuni, berkati juga anaknya Karen, dan juga kedua keluarga besar dari hamba-Mu, tutup kudus dengan kuasa dan kudus. Dan berkati juga buat imam-imam musik-Mu dari WL Singer, pemain musik, pengatur multimedia. Terima kasih buat setiap imam-imam musik-Mu yang sudah membawa umat-Mu naik ke gunung kudus-Mu. Berkati setiap pelayanannya, urapi setiap imam-imam musik ini, dan Kau taruhkan juga di mulut mereka nyanyian-nyanyian yang baru. Dan kami percaya pada saat umat-Mu menyanyikan nyanyian yang baru, maka banyak orang yang menjadi percaya, banyak orang yang melihat dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dan berkati juga buat pengerja-pengerja-Mu, baik diakonis, guru-guru sekolah minggu, penasihat, anak sekolah minggu, anak isi, dan juga aser korektan. Kau berkati setiap pelayanan mereka. Kau pakai mereka lebih lagi semakin hari Bapa, urapi dengan urapan-Mu yang baru senantiasa, dan juga berkati juga buat setiap umat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kau berkati suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka yang bekerja, yang sekolah, yang usaha. Kau berkati mereka satu persatu Bapa. Berkati apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, biar Engkau yang membuatnya mereka senantiasa berhasil. Berkati jamaah Kau sembuhkan Bapa, yang tidak suka berikan kekuatan yang baru, yang sedang mencari pekerjaan juga Kau bukakan jalan Bapak. Terima kasih Bapak, dan kami bawa juga bangsa kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami, bahkan kami percaya bangsa kami ada dalam rencana-Mu Bapak. Jamah setiap bangsa kami rindu pertobatan terjadi atas bangsa kami. Dan saatnya kami akan melihat Bapak, bangsa kami akan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Maruf Amin, beserta para menterinya, aparatur negara, penegak hukum, angkatan bersenjata kami TNI Polri, dan juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, kelurahan, RT RW. Kau curahkan roh takut dan diterapkan kau hati mereka masing-masing Bapak. Tutup bungkus pemerintah ini dengan kuasa dan kudus, dan kami tolak di dalam nama Yesus setiap narkoba, korupsi, teroris kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tapi juga siasat-siasat jahat Bapak yang ada di partai politik maupun di elit politik Bapak, yang akan merubah NKRI menjadi khilafah Bapak. Kami patahkan, kami hancurkan siasat jahat mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih, dan kami lepaskan berkat juga buat bangsa kami. Damai sejahtera, kekayaan, kemakmuran atas Indonesia, Shalom Indonesia. Terima kasih Bapak, dan juga kami mau bawa untuk pemilu 2004 di dalam tangan-Mu Bapak. Dan pemilu 2004 ini dapat berjalan dengan aman, damai, dan aman Bapak. Khususnya Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nanti benar-benar yang berasal dari-Mu Bapak. Dan kami percaya tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari-Mu Bapak. Semua ini atas kehendak-Mu yang jadi Bapak. Berkati setiap aparatur negara juga, dari TNI Polri juga, KPU, Panwaslu juga yang menangani pemilu 2004 ini Bapak, untuk mereka juga berterima kasih. Terima kasih Bapak, dan kami serahkan semua hanya dalam nama Yesus. Dan berkati juga buat setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan, baik perbulan diakonia persembahan lain, biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, dan sebelum kami menerima Bapak berkat, kami akan menaikkan doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, surga, berikanlah kami hari ini dan ampuni dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Kau yang berkuasa, kuasa, Amin.
dalam ada doa penghiburan bagi kekasih kita ya si Arif di rumah sakit rumah duka Cikini jam 7 malam besok jam 10 ibadah pelepasan dan penutupan peti ya saudara bisa hadir. Seluruh pekerja di sini tolong tunggu sebentar ada pengumuman. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan hati dan pikiran kepada Bapa di surga. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka diberkatilah ketika engkau di rumah, ketika engkau dalam perjalanan, usahamu, bangun nasimu, kandunganmu, masa depanmu, usaha dan pekerjaanmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan menyertai engkau, Tuhan melindungi engkau, matanya tertuju kepadamu, mencurahkan kasih dan anugerah Tuhan. Sebab itu pulanglah, terimalah semua yang terbaik, semua yang sempurna yang Bapa sudah siapkan kepada saudara dan saya melalui janji firman-Nya yang telah diberikan kepada kita melalui anak-Nya yang tunggal, Kristus Yesus, dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai saudara mulai siang hari ini sampai sang pemilik kehidupan Yesus Kristus menjemput semua kita di awal hari terbaik. Yang berbahagia bersukacita sama-sama katakan amin. Amin.